Seri 7 Pedang Kayu Harum. Siluman Goa Tengkorak. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 1. Pesta pernikahan yang dirayakan orang di dusun biasanya jauh lebih meriah daripada pesta pernikahan yang dirayakan orang di kota itu. Meriah di sini bukan berarti mewahnya perayaan itu, melainkan kemeriahan yang terasa benar di dalam hati mereka yang hadir, tercermin dari wajah mereka yang berseri-seri. Pesta pernikahan di kota besar hanya merupakan pesta makan minum yang mewah dan berlebihan. Adapun kegembiraan yang timbul lebih disebabkan oleh pengaruh arak yang terlalu banyak memenuhi perut, kemudian arak itu menguap memenuhi benak membuat orang menjadi lupa diri. Pesta di kota hanyalah merupakan perlombaan memamerkan kekayaan saja. Akan tetapi di dusun lebih terasa keakraban dan kegotong royongan, sehingga para tamu seolah-olah merasa sebagai keluarga dan sebagai orang yang turut ambil bagian dalam perayaan itu, bahkan seperti keluarga yang merayakan, bukan sekedar tamu yang datang untuk makan minum. Pesta pernikahan antara Tio Xiangqi dan Tesi Kun di dusun Banceng itu sungguh sangat meriah. Seluruh penghuni dusun Banceng turut serta merayakannya. Hal ini tidak mengherankan karena keluarga Tio itu dikenal sebagai keluarga yang ramah dan baik, bahkan Tio Xiangqi dikenal sebagai kembangnya para gadis cantik di dusun itu. Bahkan banyak pemuda luar dusun, sampai di kota Taigoan, mengenal dan mendengar tentang kecantikan Xiangqi. Akan tetapi yang beruntung dan berhasil memetik kembang cantik ini adalah Tesi Kun, yaitu putra seorang saudagar ikan yang cukup kaya di kota Taigoan. Seperti sudah menjadi kebiasaan para penduduk Banceng yang berdasarkan ketahayulan dan perhitungan, pertemuan kedua pengantin juga dilakukan dengan dasar perhitungan dan menurut perhitungan para keluarga yang tua, pertemuan pada hari itu jatuh pada jam 6 sore. Sore itu, rumah keluarga Tio sudah penuh dengan tamu dan suasana menjadi semakin meriah dan gembira ketika sepasang mempelai dipertemukan di mana diadakan upacara sembahyang di depan meja para leluhur. Biarpun wajah pengantin perempuan tidak bisa terlihat jelas karena terhalang oleh rumbai-rumbai atau hiasan kepala yang berjuntaian ke depan muka, akan tetapi masih kelihatan jelas bentuk tubuhnya yang langsing dan padat, juga sebagian dari kulit leher dan kulit tangannya yang putih halus. Pengantin laki-laki juga kelihatan ganteng, wajahnya yang muda dan tampan itu nampak berseri-seri, mulutnya mengulum senyum malu-malu sebab banyak teman-temannya yang mengeluarkan suara atau membuat gerakan-gerakan yang menggodanya. Kedua mempelai itu memang merupakan pasangan yang cocok dan manis sekali. Tio Xiangqi adalah seorang gadis berusia 17 tahun yang cantik jelita, seperti bunga yang tengah mekar. Adapun Tesi Kun adalah seorang pemuda yang usianya 20 tahun, tampan dan sehat, juga pandai berdagang karena semenjak kecil telah membantu ayahnya. Keluarganya merupakan pedagang ikan yang membeli ikan dari para nelayan di Sungai Venho, lalu mengumpulkan ikan-ikan itu. Sebagian dijualnya ke kota Taigoan dan sebagian lagi dibuat menjadi ikan asin. Mula-mula pasangan mempelai melakukan upacara sembahyang, dan setelah itu mereka mohon doa restu dari para anggota keluarga yang lebih tua. Kemudian, setelah keduanya lelah menjalankan semua upacara itu, barulah mereka diperbolehkan duduk bersanding di tempat yang telah dipersiapkan, dan ketika itu para tamu mulai dengan perjamuan makan. Hari telah mulai gelap. Karena itu para pelayan mulai menyalakan lilin serta lampu-lampu yang diatur indah dan nyeni untuk menambah meriahnya suasana pesta pernikahan itu. Api lilin yang bergerak-gerak tertiup angin semilir sungguh elok seperti penari-penari yang sedang bergembira menari-nari. Suasana gembira ini menjadi agak bising karena kini para tamu saling bicara sendiri dan bermacam-macamlah yang mereka bicarakan, dari membicarakan cantik dan tampannya sepasang mempelai hingga ke urusan yang sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan pesta pernikahan itu. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget dan salah seorang pelayan yang sedang memasang lilin di bagian luar, melepaskan tempat lilin sambil berteriak tadi. Semua orang menengok dan Tioki, ayah mempelai wanita cepat berlari keluar. Ada apa? Tanyanya pada pelayan itu dengan alis berkerut karena kecerobohan pelayan itu. Akan tetapi tubuh pelayan itu nampak menggigil dan hanya menunjuk ke arah dinding di depannya. Tuan rumah lalu mengambil sebuah tempat lilin dan mengangkat benda itu ke atas sambil mendekati dinding. Kemudian tiba-tiba mukanya pun berubah pucat ketika dia melihat sebuah gambar tengkorak merah dan agaknya, benda cair yang digunakan untuk menggambar tengkorak itu adalah darah yang masih basah, tanda bahwa gambaran itu baru saja dibuat orang. Agaknya pelayan tadi menyalakan lilin di dekat dinding dan melihat lukisan itu, maka dia berseru kaget dan menjatuhkan tempat lilin. Tioki sendiri pun terkejut.
Ai! Para tamu berlari mendekat dan kini banyak orang mengerumuni tempat itu dan semua memandang kepada gambar tengkorak dari darah itu dengan muka pucat. Sudah ada 3 kali peristiwa seperti itu, ialah gambar-gambar tengkorak darah pada rumah-rumah orang, di pintu atau di dinding depan dan akibatnya, pada malam harinya ada 3 orang gadis terculik. Dan sekarang, justru pada saat gadis tuan rumah merayakan hari pernikahannya, terdapat gambar pada dinding rumah itu. Siluman Goa Tengkorak. Terdengar bisikan seorang tamu dan semua orang menggigil ketakutan. Nama ini, biarpun baru muncul beberapa kali, telah menjadi semacam momok yang menakutkan di daerah Taigoan dan sekitarnya. Pengantin pria, Tesikun yang juga tertarik dan sudah mendekati dinding itu, mengepal tinjunya. Dia bukan seorang pemuda yang penakut dan lemah. Sejak semula dia sudah menduga bahwa yang membuat gambar-gambar tengkorak dan menculik gadis-gadis itu adalah gerombolan penjahat. Dan dia tidak takut karena para nelayan yang menjadi anak buahnya adalah orang-orang yang sudah biasa menghadapi kekerasan-kekerasan para penjahat dan para bajak sungai. Biarkan dia datang. Kami akan melawannya. Bukankah begitu, teman-teman, teriaknya. Belasan orang nelayan muda yang bertubuh tegap-tegap dan yang menjadi kawan-kawan pengantin pria, segera mengangkat kepalan tangan ke atas sambil berteriak. Benar, kita akan lawan dia dan akan tangkap jahanam itu. Betapapun juga, para tamu sudah merasa ketakutan sehingga perjamuan itu dilanjutkan dalam suasana tegang. Para tamu lalu berpamit dan seorang demi seorang bangkit dari tempat duduk, kemudian berbondong-bondong minta diri dan pulang meninggalkan rumah keluarga Tio. Suasana menjadi sunyi setelah tempat itu tadinya bising dengan para tamu. Yang masih tinggal di situ hanya 12 orang nelayan muda yang menjadi sahabat pengantin pria. Mereka ini masih tetap makan minum dengan gembira di tempat pesta yang telah kosong itu. Sementara itu, sepasang mempelai juga sudah meninggalkan ruangan dan mendapat kesempatan untuk mengasuh dalam kamar mereka karena para tamu sudah tidak bernafsu lagi untuk menggoda sepasang mempelai di malam pertama itu. Seluruh keluarga Tio yang telah memasuki kamar masing-masing tak bisa memejamkan mata karena hati mereka semua merasa tegang dan khawatir. Atas permintaan pihak tuan rumah, 12 orang nelayan muda, kawan-kawan dari Tesikun itu kini pindah ke ruangan yang berada di luar kamar pengantin. Mereka tetap dijamu di tempat itu, tempat yang berdekatan dengan kamar pengantin untuk menjaga kalau-kalau ada penjahat yang datang mengganggu. Sesudah melihat 12 orang laki-laki muda yang bertubuh kekar itu berada di depan kamar pengantin, barulah hati Tioki merasa lega dan dia pun pergi ke dalam kamarnya untuk mengasuh. Akan tetapi, di dalam kamar ini pun dia dan istrinya rebah dengan hati gelisah dan tidak dapat pulas sama sekali. Malam semakin larut dan amat sunyi. Hanya terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan, suara gonggongan yang menyedihkan, yang kemudian berubah menjadi suara menyeramkan. Lolong anjing berkepanjangan ini biasanya dilakukan anjing-anjing sambil mengangkat muka tinggi-tinggi ke atas memandang bulan, dan orang menjadi ketakutan karena katanya saat seperti itu adalah saatnya para iblis bergentayangan di permukaan bumi. Ke-12 orang nelayan muda itu sudah tidak lagi makan minum, melainkan duduk di ruangan depan kamar pengantin dengan sikap siap siaga. Pengantin pria juga tidak dapat menikmati malam pengantinnya. Bahkan tadi sejenak dia terpaksa meninggalkan istrinya untuk turut berjaga bersama kawan-kawannya. Pengantin pria baru memasuki kamarnya lagi sesudah kawan-kawannya mendesaknya dengan sikap setengah menggoda agar dia tidak membiarkan istrinya kedinginan seorang diri dalam kamar. Aku mengandalkan penjagaan kalian di luar, sedangkan aku sendiri akan berjaga-jaga di dalam kamar. Katanya, sebagian untuk menutupi rasa malunya kepada kawan-kawannya yang tentu sudah menggodanya pada malam pertama itu. Haya, kami mengerti, Sikun, kata seorang temannya. Sudahlah, engkau nikmati saja malam pengantinmu, biar kami yang berjaga di sini dan menangkap siluman itu kalau benar dia berani muncul. Hus, celah seorang kawan lain. Jangan bicara sembarangan di malam seperti ini. Dan masuklah Sikun, engkau pasti akan merasa aman di dalam pelukan istrimu, hahaha. 12 orang itu tersenyum. Kalian ini bisa saja menggoda orang. Siapa yang dapat bersenang dalam keadaan seperti ini? Tesikun lantas membuka pintu kamar dan masuk ke dalam, menutupkan kembali kamarnya. Istrinya juga tidak tidur, melainkan duduk di pinggir pembaringan sambil menundukkan muka karena malu. Muka yang cantik memang, dan kini setelah tidak tertutup kerudung, nampak betapa sepasang pipi itu halus kemerahan. Biarpun tadinya dia merasa tegang dan khawatir,
Kini melihat kecantikan istrinya, Si Kun tidak dapat menahan hatinya maka duduklah dia di samping istrinya, tangannya merangkul dan dengan lembut dia menarik muka itu untuk diciumnya. Tiba-tiba saja lilin yang berada di atas meja kamar itu padam. Hal ini diketahui oleh para penjaga di luar kamar sehingga mereka pun tertawa-tawa karena padamnya lilin di dalam kamar itu membuat mereka mengira bahwa sepasang pengantin baru itu tentu merasa malu, memadamkan penerangan agar dapat mencurahkan perasaan hati mereka berdua dengan leluasa. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati 12 orang itu ketika tiba-tiba terdengar teriakan Si Kun disusul suara gedobrakan di dalam kamar dan tidak lama kemudian terdengarlah jeritan pengantin wanita. Akan tetapi jeritan itu terdengar jauh dari situ. 12 orang itu segera menghampiri pintu kamar lantas mendobraknya karena tidak ada jawaban dari dalam ketika mereka memanggil-manggil. Tio Qi dan istrinya beserta seluruh penghuni rumah yang tadinya memang sudah gelisah itu keluar semua dari kamar masing-masing dan berlarian menuju ke kamar pengantin. Pintu kamar didobrak jebol dan mereka berebut masuk. Dari penerangan lampu yang dibawa oleh mereka yang masuk, nampak pemandangan yang mengerikan. Si Kun, pengantin pria itu, dengan tubuh bagian atas telanjang, hanya mengenakan celana saja, rebah di lantai dengan leher hampir putus. Darah merah masih mengalir dari lehernya dan membasahi lantai. Pemuda ini sudah tewas, dan pengantin wanitanya tidak nampak bayangannya. Langit-langit kamar itu terbuka dan berlubang. Maka tahulah semua orang bahwa penjahat itu telah masuk dari atas genteng dengan membobol langit-langit kamar. Terdengar suara para wanita menjerit-jerit dan riuh rendah suara orang menangis. Siluman Goa Tengkorak benar-benar telah datang, menculik pengantin wanita dan membunuh pengantin pria. Gegerlah dusun Banceng. Mengapa penjahat yang selama beberapa minggu ini mengacau di daerah Taigoan dan sekitarnya dijuluki orang Siluman Goa Tengkorak? Pertama-tama adalah karena gambar itu. Setiap kali akan melakukan kejahatan, terutama sekali mencuri perhiasan-perhiasan yang serba mahal dan menculik gadis-gadis cantik. Pada siang atau sore harinya penjahat itu selalu tentu memberi tanda gambar tengkorak darah pada pintu atau dinding rumah yang akan didatangi. Inilah yang mula-mula membuat dia dinamakan Siluman Tengkorak. Kemudian, pernah dia dikejar-kejar dan penjahat itu dapat berlari cepat seperti iblis, dan larinya menuju daerah pegunungan yang gundul, di mana terdapat penuh batu-batu besar dan goa-goa. Tempat ini dikenal dengan sebutan Goa Tengkorak, karena memang di situ terdapat banyak sekali goa-goa yang besar dan di antaranya memang ada goa-goa yang bentuknya mirip seperti tengkorak. Karena ini, maka penjahat yang sudah menggegerkan daerah Taigoan itu dinamakan Siluman Goa Tengkorak. Pemerintah daerah dengan dibantu oleh para pendekar setempat sudah berusaha untuk mencari dan menangkap penjahat itu, namun hasilnya sia-sia. Goa-goa itu telah diperiksa, akan tetapi tak nampak sesuatu yang mencurigakan. Tempat itu memang berbahaya dan tandus, terdapat jurang-jurang dalam dan jalannya sangat licin sehingga tidak ada orang yang pernah datang ke tempat yang tidak ada gunanya itu. Pembunuhan Si Kun yang menjadi pengantin itu dan penculikan istrinya, yaitu Tio Xiangqi, merupakan kejahatan yang keempat sejak penjahat itu muncul hampir 2 bulan yang lalu. Biarpun orang belum pernah dapat melihat wajahnya karena penjahat itu sangat pandai bergerak cepat seperti menghilang saja. Akan tetapi orang-orang tahu bahwa penculikan-penculikan wanita dan pencurian itu dilakukan oleh orang yang sama, yang mereka juluki Siluman Goa Tengkorak karena cara-caranya yang sama, yaitu sebelum datang sudah memberi tanda gambar tengkorak darah, dan caranya bekerja juga sama, sangat cepat sehingga jarang dapat dilihat orang. Seperti terjadinya penculikan atas diri Tio Xiangqi, sungguh sangat mengherankan dan menakutkan orang. Di luar kamar pengantin itu terdapat 12 orang nelayan muda yang kuat-kuat dan yang masih berjaga, sama sekali tak ada yang tidur. Namun penjahat itu dapat memasuki kamar pengantin tanpa ada yang mengetahuinya, lantas membunuh pengantin pria yang mungkin melawan kemudian menculik pengantin wanita. Peristiwa itu terjadi sedemikian cepatnya sehingga yang terdengar hanya teriakan pengantin pria dan saat kamar didobrak, penjahat itu telah lenyap bersama pengantin wanita yang diculiknya. Daerah Goa Tengkorak terletak di luar kota Taigoan, yakni di sebelah selatan, di lereng pegunungan Luliangsan di lembah sungai Venho. Goa-goa ini selain sukar dikunjungi dan tak pernah didatangi manusia, juga amat angker dan menurut penduduk yang masih percaya dengan cerita-cerita tahyul, kabarnya tempat itu merupakan sarang para iblis dan arwah-arwah yang penasaran. Ada yang mengabarkan dengan sumpah betapa mereka mendengar suara-suara aneh dan menyaksikan penglihatan-penglihatan menyeramkan di daerah itu di waktu malam.
Tentu saja cerita-cerita ini membuat tempat itu menjadi angker dan membuat orang semakin tidak berani mendekati. Para pendekar dan juga para komandan penjaga keamanan tahu belaka bahwa tempat itu pun menjadi tempat pelarian para buronan. Bagi para penjahat yang menjadi buronan pemerintah, memang daerah itu amat baik untuk menyembunyikan diri. Goa-goa itu memiliki banyak terowongan-terowongan di bawah gunung yang sambung-menyambung sehingga sekali sang buronan lari memasuki goa yang ada terowongannya, maka amat sukarlah untuk bisa ditemukan. Juga amat berbahaya bagi si pengejar karena tempat itu memang berbahaya sekali. Daerah Goa Siluman ini hanya indah dilihat dari kejauhan, dari kaki bukit, dan dapat pula dilihat dari sungai Venho bila mana orang naik perahu lewat di kaki bukit itu. Dari jauh nampaklah dinding bukit yang berbatu-batu serta berlubang-lubang dengan lubang-lubang berbentuk tengkorak, sehingga dari jauh seakan-akan terlihat seperti tengkorak-tengkorak yang dipasang berderet-deret pada dinding batu karang itu. Akan tetapi keindahan ini mengandung sesuatu yang sangat menyeramkan, seakan-akan ada sesuatu yang mengancam mereka yang terlalu lama memandang ke arah tempat itu. Para nelayan menganggap tempat ini sebagai tempat keramat, karena itu mereka selalu menundukkan muka apabila melewati tempat ini dan tidak berani memandang langsung terlampau lama ke arah goa-goa tengkorak itu. Nama siluman Goa Tengkorak sudah menggegerkan kota Taigoan dan daerah sekitarnya selama kurang lebih 2 bulan ini karena sepak terjangnya yang amat mengerikan itu. Letak daerah Goa Tengkorak hanya 30 li dari Taigoan. Tentu saja para pendekar di kota Taigoan merasa penasaran dan marah melihat betapa kota mereka dilanda malapetaka dengan munculnya seorang penjahat yang begitu beraninya. Perbuatan penjahat itu seolah-olah merupakan tamparan bagi mereka. Mereka, bersama pasukan penjaga keamanan kota sudah berusaha untuk mencari dan menangkap penjahat itu. Namun, penjahat itu benar-benar seperti siluman, kalau nampak bayangannya, maka sukar disusul dan ketika dicari di daerah Goa Tengkorak, tidak dapat ditemukan jejaknya. Sudah ada 2 orang gadis cantik di kota Taigoan yang diculiknya, juga beberapa orang hartawan sudah dicuri barang-barang berharga berupa perhiasan-perhiasan mahal yang disimpan di dalam tempat-tempat rahasia. Di antara para pendekar yang merasa penasaran terhadap siluman Goa Tengkorak ini, terdapat seorang lelaki bernama Chia Kok Heng yang bekerja sebagai ahli bangunan pada bagian pertukangan kayu. Nama Chia Kok Heng ini sudah cukup terkenal di kota Taigoan sebagai seorang ahli silat, bahkan seorang pendekar karena dia merupakan salah seorang murid lulusan perguruan Hongqiampai, perkumpulan pedang angin, di Taigoan. Hongqiampai ini merupakan suatu perkumpulan silat pedang yang menjadi cabang dari perguruan besar Kunlun Pai. Ilmu pedang Hongqiam Hoat, ilmu pedang angin, adalah ilmu pedang dari Kunlun Pai dan karena perguruan itu khusus mengajarkan ilmu pedang ini, maka tidak menggunakan nama Kunlun Pai, melainkan Hongqiampai. Yang menjadi anggota atau murid dari Hongqiampai hanyalah orang-orang yang sudah memiliki dasar ilmu silat yang mahir dan boleh saja mempunyai dasar ilmu silat dari partai lain asalkan tingkatnya sudah cukup untuk mempelajari ilmu pedang Hongqiam Sut. Akan tetapi, Chia Kok Heng memang seorang murid Kunlun Pai asli sehingga dia memiliki dasar-dasar ilmu silat Kunlun Pai. Dengan adanya perkumpulan Hongqiampai ini maka para pendekar dari semua aliran dapat bersatu dengan menjadi murid atau anggota, dan karena dia sendiri adalah seorang anggota Hongqiampai, maka tentu saja Chia Kok Heng mengenal banyak pendekar yang juga menjadi anggota perkumpulan itu. Kok Heng hidup rukun bersama istrinya dan 2 orang anaknya. Dia sendiri berusia 30 tahun dan istrinya berusia 27 tahun. Istrinya adalah seorang wanita yang amat cantik jelita dan biarpun sekarang telah mempunyai 2 orang anak, namun kecantikannya tak berkurang. Anak mereka, yang pertama lelaki berusia 9 tahun dan yang kedua perempuan berusia 7 tahun. Hidup mereka tidak bisa dikatakan kaya, namun penghasilan Kok Heng sebagai tukang kayu yang ahli sudah cukup untuk hidup pantas bagi keluarga itu. Chia Kok Heng bukanlah seorang ahli silat biasa saja di kota Taigoan. Dia adalah salah seorang di antara 7 pendekar Taigoan. Dan biarpun di antara mereka bertujuh dia termasuk yang paling muda, akan tetapi bukan berarti bahwa kepandaiannya yang paling rendah. Meskipun 7 orang pendekar itu belum pernah bentrok sendiri dengan siluman yang mengacau kota mereka, namun mereka menaruh perhatian dan sudah sering mereka bertujuh itu berkumpul untuk membicarakan penjahat itu. Bahkan mereka saling berdebat, ada yang percaya akan desas-desus bahwa penjahat itu lihai seperti siluman dan pandai ilmu menghilang, ada pula yang tidak percaya. Percaya dan tidak percaya memiliki dasar yang sama.
Dasarnya adalah ketidaktahuan. Hanya orang yang tidak mengerti atau tidak tahu sendirilah yang bisa menjadi orang yang percaya atau yang tidak percaya. Oleh karena itu, orang yang percaya dan yang tidak percaya sesungguhnya tidak berhak membicarakan sesuatu yang mereka percaya atau tidak percaya itu, karena keduanya sama-sama tidak mengerti atau tidak tahu. Apabila sudah tahu, maka tidak mungkin timbul percaya atau tidak percaya lagi. Sebelum manusia bisa mendarat di bulan, gambaran tentang bulan tentu menimbulkan percaya atau tidak percaya, tergantung pada siapa yang menceritakan dan siapa yang mendengarkan. Akan tetapi sekarang hal itu tidak lagi membutuhkan percaya atau tidak percaya. Anehnya, bagaimanapun juga orang-orang yang percaya ataupun yang tidak percaya inilah, di dalam ketidaktahuan merupakan orang-orang yang paling suka untuk membicarakannya dan memperdebatkannya. Pada pagi hari itu, dengan hati sedikit kesal Kok Heng berangkat ke tempat pekerjaannya di pusat kota di mana sedang dilakukan pembangunan oleh kepala daerah. Tadi malam pada saat berbelanja ke pasar, istrinya bertemu dengan Pang Kongcu, putra seorang pembesar yang kaya raya dan pemuda itu bersikap kurang ajar. Dengan lagak memikat, Pang Kongcu mengeluarkan kata-kata memuji kecantikannya lantas mengatakan sayang bahwa wanita secantik itu hidup miskin. Demikianlah kata istrinya. Meski Kok Heng menganggap kekurang ajaran mulut pemuda bangsawan dan hartawan itu merupakan penyakit umum dan bukan sesuatu yang aneh, namun tetap saja hatinya diliputi oleh rasa cemburu dan penasaran. Namun, sebagai seorang pendekar dia mampu menenangkan batinnya dan berangkat kerja dengan wajah agak muram. Siang hari itu dia pulang lebih pagi daripada biasanya. Di depan rumah, dia melihat dua orang anaknya, Chia Liong dan Chia Ling, bermain-main dengan anak-anak tetangga. Akan tetapi timbul keheranannya pada saat melihat anak-anak itu berdiri berkerumun di depan dinding dekat pintu, dan terlihat keheranan memandang ke arah dinding sambil menunjuk-nunjuk. Dia pun cepat melangkah, mendekat dan tiba-tiba saja wajah pendekar ini berubah merah lalu pucat, dan kembali merah lagi. Matanya terbelalak memandang ke arah dinding yang dirubung anak-anak itu. Pada permukaan dinding putih itu tampak jelas gambar tengkorak yang dilukis dengan darah yang masih mengkilat basah. "Ayah, apakah itu?" tanya Chia Ling. Kok Heng menggandeng tangan kedua orang anaknya, membawa mereka masuk rumah sesudah dia menyuruh anak-anak lain pulang ke rumahnya masing-masing. Jantungnya tergetar penuh ketegangan dan barulah hatinya terasa lega sesudah dia melihat istrinya menyongsong kedatangannya dari dalam dapur. Ada apakah? Engkau kelihatan." Istrinya bertanya khawatir ketika melihat wajah suaminya. "Tidak apa, tenanglah. Mari kita bicarakan dalam kamar, ajak anak-anak," kata suaminya. Walaupun sikap suaminya tenang, namun istri pendekar itu dapat menduga bahwa tentu telah terjadi sesuatu. Mereka memasuki kamar dan Kok Heng lalu menceritakan gambar tengkorak yang dilihatnya di dinding rumah mereka. "Siluman goa tengkorak?" Istrinya berbisik, bibirnya gemetar dan mukanya pucat. "Jangan khawatir. Siapapun adanya badut atau penjahat itu, sekarang dia akan ketemu batunya. Aku akan mempersiapkan saudara-saudaraku untuk menghadapinya. Telah tiba saatnya 7 pendekar Taigoan bergerak dan membasmi siluman itu," kata Kok Heng dengan penuh semangat. Sikap dan ucapan suaminya ini membuat hati istrinya agak tenang, walaupun nyonya muda itu masih saja merasa khawatir. Kok Heng segera menulis sepucuk surat dan minta kepada seorang tetangganya untuk mengantarkan surat itu ke alamatnya. Setelah itu keluarga Chia lalu makan siang dan sikap tenang pendekar itu mempengaruhi istrinya yang juga merasa tenang. Mereka melarang anak-anak mereka bermain-main di luar rumah dan karena kesal tidak boleh bermain di luar rumah, Chia Liong dan Chia Ling yang mentaati kedua orang tuanya itu lantas tidur di kamar mereka pada siang hari itu. Kok Heng lalu bercakap-cakap dengan istrinya di ruangan dalam. Baru sekarang mereka mendapatkan kesempatan untuk membicarakan ancaman itu sesudah kedua orang anak mereka tertidur. Kok Heng mengambil pedangnya, lantas mengeluarkan pedang itu dari sarungnya untuk memeriksanya. Dia sudah bersiap dan kini dia menggantungkan pedangnya di punggung, siap setiap saat menghadapi siluman yang mengancam keluarganya itu. "Akan tetapi mengapa kita?" istrinya bertanya dengan wajah yang agak pucat. Kok Heng memegang lengan istrinya. "Tenanglah, wajahmu begini pucat. Percayalah, kami bertujuh akan dapat menghadapinya, bahkan mungkin menangkap atau membunuh siluman itu. Tapi, mengapa kita yang diancamnya? Kita bukan orang kaya. Engkau tahu, istriku.
Siluman itu bukan hanya senang mencuri barang-barang berharga, bahkan suka pula menculik wanita. Muka yang pucat itu kini berubah merah. Tapi, yang diculiknya selama ini adalah gadis-gadis cantik. Ko Heng menatap wajah istrinya lantas tersenyum bangga. Dan engkau adalah wanita yang amat cantik, yang tercantik di antara mereka. Ah, jangan bergurau, suamiku. Aku adalah seorang wanita yang sudah mempunyai 2 orang anak. Aku tidak bergurau. Biarpun engkau sudah menjadi ibu dari 2 orang anak, akan tetapi engkau masih kelihatan sangat muda dan cantik jelita. Ingat saja kekurang ajaran pemuda bangsawan itu. Tiba-tiba saja pendekar itu mengerutkan alisnya dan memandang wajah istrinya dengan aneh. Wajah itu menjadi semakin merah. Si keparat itu. Ah, mengapa engkau memandangku seperti itu? Pemuda Syekh Pang itu, kemarin dia sudah menggodamu dan pada hari ini siluman itu memberi tandanya. Ada hubungan apakah di antara kedua peristiwa ini? Hubungan bagaimana maksudmu? Tanya istrinya bingung. Pemuda itu adalah putra seorang pembesar, sedangkan siluman itu, bukankah katamu dia itu seorang penjahat besar? Mana ada hubungannya? Aku pun merasa heran, kenapa begini kebetulan? Ah, biarlah akan kubicarakan dengan saudara-saudaraku. Jauh lewat tengah hari, menjelang sore, datanglah 6 orang di rumah Chia Kok Heng. Segera disambut oleh tuan rumah dengan hati gembira sekali dan juga penuh perasaan lega. Bahkan sekarang nyonya rumah sudah dapat tersenyum dan wajahnya tidak pucat lagi. Bagaimanapun juga, dengan berkumpulnya 7 pendekar Taigoan, apakah yang perlu ditakuti lagi? 7 orang yang terkenal dengan sebutan 7 pendekar Taigoan itu memang bukan orang-orang sembarangan. Pertama adalah Chia Kok Heng sendiri yang menjadi orang termuda namun bukanlah yang paling rendah ilmunya. Orang kedua ialah yang dikirimi surat oleh Kok Heng dan dimintai tolong untuk mengumpulkan semua saudara mereka dan datang ke tempat pendekar Syekh Chia itu. Orang ini bernama Kui Siu, usianya sekitar 45 tahun. Dia adalah murid perguruan Xiao Limpai yang sangat lihai, dan kemudian belajar ilmu pedang pula dari Hong Kiampai sehingga dia pun masih terhitung saudara seperkumpulan dengan Chia Kok Heng. Walaupun dalam hal ilmu pedang dia masih kalah lihai dari Kok Heng karena Kok Heng memang murid Kun Lun Pai, akan tetapi Kui Siu ini memiliki kelebihan lain, yaitu ilmu-ilmu silat dari Xiao Limpai. Orang ketiga adalah Lou Chiangsu, berusia 40 tahun, murid Butong Pai yang sangat lihai dengan senjata rantai bajanya. Adapun orang keempat dan kelima adalah kakak beradik Syekh Chiok, yaitu Chiok Lun yang berusia 50 tahun dan Chiok Him berusia 45 tahun. Keduanya tokoh-tokoh dari Tiat Chiang Pai, perkumpulan tangan besi, yang disegani dari kota raja. Tentu saja keduanya memiliki tangan yang amat kuat dan terlatih sehingga mahir dalam ilmu tangan besi. Hanya bedanya, kalau Chiok Lun biasa menggunakan senjata toya, maka adiknya, Chiok Him mempergunakan senjata golok. Orang keenam adalah Siok Buham, berusia 40 tahun, tidak mempunyai partai dan murid seorang tosu perantau yang mahir mempergunakan senjata sepasang tombak pendek. Orang ketujuh adalah Liu Ji, usianya 45 tahun, seorang tokoh Tian Kiampang, seorang ahli melempar piau dan pedang. Pendeknya, untuk Taigoan dan sekitarnya, nama 7 pendekar ini sudah terkenal sebagai orang-orang gagah yang menentang kejahatan dan seringkali membantu pemerintah dalam menghadapi penjahat lihai. Begitu 6 orang saudaranya itu datang, Kok Heng lalu mengajak mereka ke depan dan mereka bertuju memeriksa gambar tengkorak darah itu dengan teliti. Chiok Lun meraba lukisan itu sambil mengerahkan sinkannya. Tangannya yang mempunyai ilmu Tiat Chiang, tangan besi, itu tergetar dan menjadi panas, lalu tercium bau amis. Darah tulen, gumamnya. Mungkin ini bukan darah manusia, kata Kok Heng. Setiap kali mengancam, siluman itu menggunakan lukisan tengkorak darah, dan agaknya dia menggunakan darah binatang. Lou Chiangsu, murid Butong Pai, menggeleng kepala dan mengerutkan alisnya. Belum tentu. Dahulu aku pernah mendengar mengenai seorang penjahat yang mempelajari ilmu hitam dan seringkali menggunakan darah dalam surat ancamannya dan ternyata darah itu darah manusia. Entah dari mana diambilnya karena memang orang-orang macam itu sudah sedemikian jahat dan kejamnya seperti iblis. Para pendekar itu berdiam diri dan merasa ngeri juga. Yang akan mereka hadapi adalah seorang penjahat yang menurut kabar angin memiliki kepandaian seperti siluman, maka mereka pun harus bersikap hati-hati. Mereka lalu dijamu oleh nyonya rumah dan ketika Kok Heng menceritakan mengenai pemuda bangsawan Pang yang menggoda istrinya kemarin,
6 orang pendekar itu mengerutkan alisnya. Lalu terdengar Liu Ji berkata, "Tidak mungkin dia. Aku mengenal pemuda Pang itu. Memang, dia adalah seorang pemuda mata keranjang, terkenal di dunia pelacuran dan tak segan-segan untuk menggunakan kedudukan serta hartanya untuk bisa mendapatkan dan menguasai setiap wanita yang disukainya. Namun dia belum pernah mempergunakan kekerasan, terlebih lagi olehnya sendiri karena dia tidak becus apa-apa, bahkan tubuhnya lemah karena terlalu banyak mengobrol nafsunya." Chia Kong Heng mengangguk-angguk. "Aku pun tidak mencurigai dia karena kalau dia itu lihai tentu kita sudah mengetahuinya. Akan tetapi karena kemarin dia menggoda istriku dan hari ini siluman itu muncul maka sungguh kebetulan sekali sehingga mau tidak mau, menimbulkan kecurigaan." Tiba-tiba saja Kui Xiu, murid Xiao Limpai yang juga menjadi murid Hong Qiampai itu mengepal tinju lantas memukul meja. Brak! Semua orang memandang dan orang tinggi besar ini melotot dengan muka merah. "Siapapun adanya iblis itu, harus kita hadapi dan malam ini kalau dia berani datang, kita akan menangkap atau membunuhnya. Aku bersumpah, kalau dia berani menjamah sehelai rambut istri Heng Te saja, aku akan mematahkan tangannya," teriak Ciok Lun, orang tertua di antara mereka, lantas menarik napas panjang. Menghadapi seorang penjahat yang dikenal licin seperti siluman itu, yang pernah diserbu oleh pasukan dan para pendekar namun tetap dapat meloloskan diri, kita harus bersikap tenang. Betapapun juga, seperti kebiasaannya yang sudah-sudah, dia selalu memberi peringatan atau mengancam calon korban pada saat siang atau sore, kemudian baru dia turun tangan pada malam harinya. Maka, kita masih memiliki waktu untuk bersiap siaga. Kita harus mengatur penjagaan, membagi-bagi tugas namun harus diatur agar kita dapat saling membantu. Setelah malam tiba, 7 pendekar Taigoan itu sudah mengatur siasat. Chia Kong Heng sendiri berjaga di dalam kamar, menjaga istri serta 2 orang anaknya dengan pedang tak pernah terpisah dari badannya. Kui Xiu yang tinggi besar dengan pedang di tangan menjaga di dalam ruangan di luar kamar, ditemani oleh Lou Chiangsu yang senjata rantai bajanya dililitkan di pinggang. Siok Buham dengan sepasang tombak pendeknya menjaga di belakang rumah. Liu Ji tokoh Tian Qiampang itu menjaga di luar, di depan rumah sambil meronda. Sedangkan kedua saudara Ciok Lun dan Ciok Him telah berada di atas. Rumah dan kamar keluarga Chia itu telah dijaga ketat, dikepung oleh para pendekar dan agaknya iblis sendiri pun tidak akan sanggup memasuki kamar itu tanpa diketahui, dan akan mendapat rintangan yang amat ketat dan berat. Malam semakin larut dan suasana semakin sunyi menegangkan. Seluruh penghuni rumah itu, kecuali 2 orang anak kecil yang sudah tertidur pulas, tidak seorang pun yang dapat memejamkan mata barang sejenak. Semua merasa tegang. Yang ada di dalam rumah itu hanya Chia Kok Heng bersama istri dan 2 anaknya, serta 6 orang rekannya. 2 orang pelayan telah disuruh mengungsi sore tadi. Menjelang tengah malam, suasana sunyi itu menjadi makin lengang. Rumah keluarga Chia ini terletak agak di pinggir kota, semua perumahan di situ memiliki pekarangan dan kebun yang luas sehingga agak jauh dari tetangga. Tidak ada bulan di langit, dan cahaya laksaan bintang yang lemah mendatangkan cuaca yang remang-remang menyeramkan. Kesunyian yang sangat mencekam itu kadang kala dipecahkan oleh suara burung malam yang mendatangkan suasana lebih menyeramkan, dan kadang-kadang terdengar bunyi lemah kelepak burung malam yang terbang berlalu. Gonggong anjing di kejauhan menambah dalamnya kesunyian yang mencekam di dalam hati, mengingatkan orang akan sesuatu yang tidak mereka lihat dan tidak mereka ketahui, menimbulkan dugaan-dugaan yang mendatangkan rasa gelisah dan takut. Sudah beberapa kali ini para pendekar itu saling mengunjungi tempat penjagaan masing-masing dan juga memeriksa keluarga Chia yang masih berada dalam kamar. Hati mereka terasa lega dan diam-diam hati yang tegang itu mengharapkan agar siluman itu menjadi jeri dan tidak berani muncul melihat persiapan 7 pendekar Taigoan. Akan tetapi ketika waktu telah menunjukkan tepat tengah malam, terdengar bunyi burung malam dan kelepak sayapnya, seolah-olah rumah keluarga Chia itu didatangi oleh burung-burung malam. Dan para pendekar itu mulai merasa seolah-olah mereka atau tempat itu sudah terkepung. Terdengar suara batuk-batuk Siok Buham yang berjaga di belakang rumah, batuk buatan yang biasa dilakukan orang untuk mengusir rasa seram dalam hati. Suara batuk-batuk ini segera dibalas oleh Ciok Him yang menjaga di atas wungan bersama kakaknya, Ciok Lun. Mendengar suara 2 orang rekannya batuk-batuk itu, hati para pendekar yang lain menjadi agak lega.
Namun mereka tetap waspada karena naluri mereka yang membuat mereka peka terhadap ancaman lawan tergetar oleh sesuatu yang membuat mereka lebih waspada dan siap siaga. Tiba-tiba, ngeoong, terdengar suara nyaring disusul geraman-geraman dan gedobrakan di atas genteng rumah tetangga. Jantung mereka yang sedang tegang itu terasa seperti copot, akan tetapi mereka segera mengenal suara itu dan di dalam batin menyumpah-nyumpah karena itu adalah suara 2 ekor kucing yang sedang berkelahi atau sedang bercanda. Karena kebisingan 2 ekor kucing yang sedang bermain cinta ini sangat mengejutkan dan tiba-tiba, perhatian para pendekar itu sejenak tertumpah kepada suara itu. Dan ketika perhatian 2 saudara Ciok kembali kepada penjagaan mereka, dengan kaget mereka melihat sesosok bayangan orang tahu-tahu telah berdiri di atas uwungan rumah keluarga Cia, hanya berjarak beberapa tombak saja dari mereka. Tentu saja kedua orang saudara Ciok itu terkejut sehingga sejenak mereka memandang bengong. Kini mereka dapat melihat jelas. Orang itu memakai pakaian dan jubah serba putih dari sutera mengkilap dan di bagian dadanya terdapat gambar tengkorak darah, yaitu lukisan tengkorak dari darah merah yang menetes-netes. Iblis keparat! Ciok Him sudah membentak dan pendekar ini meloncat ke depan, lantas menyerang orang itu dengan goloknya. Gerakannya amat cepat dan kuat, dan meskipun yang diinjaknya hanya wungan yang lebarnya tak lebih dari 1 kaki saja, tetapi Ciok Him dapat meloncat dengan sigap dan menyerang dengan dahsyat. Akan tetapi, orang itu dengan tenang saja menggerakkan tangan menyambut ke depan. Tring! Dan mata golok yang tajam itu sudah ditangkis begitu saja oleh jari-jari tangannya yang memakai cincin. Ciok Him merasa betapa tangan kanannya yang menggenggam golok tergetar hebat, tanda alangkah kuatnya tangkisan itu. Orang itu pun sudah meloncat ke kanan, ke atas uwungan melintang dengan cepat. Siluman jahat! Ciok Lun sudah menerjang dengan toyanya. Mula-mula toyanya menyambar ke arah kepala lawan. Ketika dengan gerakan ringan dan mudah toya itu dielakkan oleh lawan dan menyambar lewat, secepat kilat toya itu sudah dilanjutkannya dengan sebuah tusukan ke arah dada, tepat ke arah tengkorak merah itu. Akan tetapi, hebatnya, lawan itu sama sekali tidak menangkis, bahkan seperti memasang dadanya untuk ditusuk toya yang digerakkan dengan amat kuat. Duh! Toya itu tepat mengenai dada dan ternyata tusukan ini bahkan dipergunakan oleh lawan untuk meminjam tenaganya sehingga sekarang tubuh itu terjengkang jauh ke belakang, lantas membuat gerakan jungkir balik beberapa kali ketika melayang ke bawah. Sungguh gerakan yang indah, dan terutama sekali, menerima serangan tusukan toya dengan dada begitu saja menunjukkan bahwa orang itu benar-benar mempunyai kekebalan yang amat kuat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Keparat, mau lari kemana kau? 2 orang saudara Ciok ini mengejar dan melayang turun. Setibanya di bawah, lawan mereka itu sekali lagi berkelebat sudah lenyap. Selagi mereka kebingungan dan mencari dengan pandangan matanya, mereka melihat lawan tadi sudah berada di belakang mereka, berdiri sambil bertolak pinggang. Diam-diam mereka terkejut. Lawan ini sungguh dapat bergerak seperti setan saja cepatnya. Dan kini, di bawah sinar penerangan lampu, mereka baru dapat melihat wajah lawan. Ternyata orang itu memakai kedok siluman tengkorak. Mereka berdua segera berteriak keras dan menyerang. Teriakan itu mereka lakukan untuk memberitahu teman-teman mereka. Akan tetapi pada saat itu, teman-teman mereka pun sedang sibuk. Siok Buham yang sedang berjaga di bagian belakang rumah, tadi pun terkejut sekali ketika mendengar suara kucing dan tentu saja perhatiannya langsung tertuju ke genteng tetangga dari mana suara hiruk-pikuk itu datang. Dan pada saat dia mengembalikan perhatiannya kepada tempat di sekelilingnya, tahu-tahu di belakangnya telah berdiri seorang yang memakai topeng tengkorak, dengan pakaian sutera putih yang pada dadanya terdapat gambar tengkorak darah. Siluman jahanam, berani engkau datang, bentak Siok Buham dan pendekar ini segera menerjang dengan sepasang siangkek yang sejak tadi sudah dipersiapkan. Nampak 2 cahaya menyambar ketika sepasang tombak pendek itu meluncur dan membuat gerakan menggunting, menyerang dari kanan kiri. Akan tetapi, orang yang diserangnya dengan ringan meloncat ke belakang dan serangan berganda itu pun mengenai tempat kosong. Sebelum Siok Buham menyerang lagi, orang itu sudah meloncat ke depan. Bangsat, jangan lari kau! Siok Buham membentak sambil mengejar menuju ke depan rumah. Akan tetapi bayangan itu menghilang dan ketika dia tiba di depan rumah, dia melihat Liu Ji sedang bertanding dengan seseorang yang serupa dengan orang yang dikejarnya tadi. Orang bertopeng tengkorak, bertangan kosong akan tetapi lihai bukan main sehingga Liu Ji yang bersenjatakan pedang itu pun terdesak hebat.
Pada saat Siok Buham datang, Liu Ji yang sedang terdesak itu terkena tamparan pada pundaknya sehingga pendekar itu jatuh, terus menggulingkan tubuhnya dan tangan kirinya bergerak. Tahulah Siok Buham bahwa rekannya itu tentu menggunakan senjata rahasianya, yaitu piau yang memang menjadi keahliannya. 3 cahaya menyambar ke arah perut, dada dan leher orang berkedok tengkorak itu. Akan tetapi orang itu tidak mengelak. Terdengar suara nyaring ketika 3 batang piau itu mengenai sasaran, akan tetapi 3 batang piau itu runtuh tanpa melukai siluman tengkorak itu. Melihat hal ini, Siok Buham maklum bahwa orang itu memang kebal. Ketika melihat orang itu hendak mendesak Liu Ji yang belum sempat meloncat bangun, dia pun membentak marah sambil menggerakkan sepasang tombaknya. "Siluman keparat, rasakan tombakku!" Dan dia pun sudah menerjang dengan dahsyat. Siluman itu mengeluarkan suara dari hidungnya dan langsung mengelak. Kesempatan ini dipergunakan oleh Liu Ji untuk meloncat bangun dan menerjang lagi dengan pedangnya, membantu Siok Buham mengeroyok siluman yang lihai ini. Pundak kanannya tergores kuku dan bajunya robek, terluka sedikit saja akan tetapi rasanya panas dan perih sekali. Baru mengeroyok sebentar saja, 2 orang pendekar ini maklum bahwa lawan mereka sungguh sangat lihai, maka mereka berdua pun bersuit-sut untuk memberi tanda kepada para teman mereka. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang muncul. Mereka tidak tahu bahwa pada saat itu, Ciok Him dan Ciok Lun juga sedang mengeroyok seorang siluman, dan bagaimana dengan Kui Siu dan Siu Lou Chiangsu yang berjaga di ruangan dalam, di depan kamar keluarga Chia. Sama saja. Kedua orang ini tadi juga mendengar suara bising kucing di luar rumah itu, lantas tiba-tiba saja muncul seorang bertopeng tengkorak berjubah putih yang bagian dadanya digambari tengkorak darah. Karena orang ini berdiri di bawah lampu, mereka berdua dapat melihat jelas. Tentu saja mereka berdua terkejut sekali karena munculnya siluman ini sungguh secara tiba-tiba, berbareng dengan suara ribut kucing tadi, seperti setan yang pandai menghilang saja. Tetapi karena mereka maklum bahwa inilah musuh yang ditunggu-tunggu, keduanya lalu menerjang ke depan dengan marah. Kui Siu menggunakan pedangnya sedangkan Lou Chiangsu menggerakkan sabuk atau rantai baja yang dipakai sebagai ikat pinggang. Segera terjadi pertempuran seru ketika 2 orang ini mengeroyok siluman itu. Xia Hyante, hati-hati. Kui Siu perseru untuk memperingatkan Xia Kok Heng. Akan tetapi Kok Heng sudah mendengar keributan di luar kamar. Dia pun tidak mungkin tinggal diam saja. Cepat dibukanya pintu kamar dan melihat betapa 2 orang rekannya mengeroyok seorang bertopeng tengkorak yang gerakannya amat lihai, dia pun menyuruh istrinya menjaga kedua anak mereka dan dia sendiri langsung melompat keluar dengan pedang di tangan. "Siluman keparat, engkau mengantar nyawa," bentaknya dan dia pun membantu kedua orang rekannya mengeroyok. Karena marah bukan main melihat musuh yang mengancam istrinya ini berani muncul di hadapannya, Chia Kok Heng segera menerjang dan menggunakan jurus paling ampuh dari Hong Kiam Hoat, yaitu jurus Hui Hong Buliu, angin meniup pohon cemara. Jurus ampuh ini dilakukan dengan tusukan pada pinggang lawan, akan tetapi itu hanyalah merupakan gertakan belaka karena jurus itu dilanjutkan dengan sambaran pedang secara berputar mengarah kaki dan naik terus sampai ke leher. Dapat dibayangkan betapa dahsyatnya. Akan tetapi, alangkah kaget hati Kok Heng melihat lawan itu hanya mengeluarkan suara mendengus dan agaknya tidak mempedulikan tusukan gertakan itu, namun ketika pedang menyambar dengan gerakan memutar, orang itu sudah meloncat tinggi di udara sehingga jurus itu pun tidak ada gunanya sama sekali. Orang itu seolah-olah sudah mengenal baik jurus itu dan menggunakan kesempatan selagi meloncat, tidak hanya untuk memunahkan jurus Hui Hong Buliu, melainkan loncatan itu segera disambung dengan gerakan poksai, salto, jungkir balik dan tahu-tahu tubuh yang jangkung itu sudah meluncur dan melayang ke dalam kamar melalui pintunya yang terbuka. Tentu saja hal ini sama sekali tak pernah disangka oleh ketiga orang pendekar itu yang sejenak memandang dengan mata terbelalak. Akan tetapi Chia Kok Heng sudah mengejar sambil membentak marah. "Siluman curang, mari hadapi pedangku." Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika tiba di dalam kamar, dia melihat istrinya sudah dipanggul dalam keadaan lemas oleh siluman itu dan 2 orang anaknya juga dicengkeram, kemudian sambil tertawa mengejek siluman itu meloncat keluar lewat jendela belakang. "Lepaskan istri dan anak-anakku!" Kok Heng membentak dan mengejar, dan 2 orang rekannya, Kui Siu dan Lou Chiangsu juga membentak dan mengejar. Siluman itu sama sekali tidak menemukan perlawanan di belakang,
karena Siok Buham yang tadinya berjaga di belakang itu kini telah terlibat dalam perkelahian membantu Liu Ji di pekarangan depan rumah. Siluman itu masih memondong tubuh istri Kok Heng sambil mengempit dua tubuh anak itu ketika dia melompat naik ke atas wuungan rumah. Lepaskan mereka! Kok Heng yang merasa gelisah dan marah itu mengejar secepatnya. Jahanam curang! Jangan lari! Kuisiu juga berteriak mengejar. Kalau jantan lawanlah kami! Lou Chiangsu membentak sambil meloncat pula mengejar ke atas genteng. Kejar! Kok Heng berteriak lagi. Hahaha! Suara ketawa dari balik topeng itu terdengar menyeramkan sekali. Mendadak siluman itu menggerakkan tangan kirinya yang mencengkeram baju dua orang anak itu. Tubuh dua orang anak itu segera melayang ke arah Kuisiu dan Lou Chiangsu. Tentu saja dua orang pendekar terkejut bukan main, juga Kok Heng lantas berteriak dengan gelisah. Sambut anak-anakku itu. Untung bahwa dua orang pendekar itu benar-benar memiliki gerakan lincah. Melihat tubuh dua orang anak itu melayang ke bawah, mereka cepat melempar senjata mereka lantas membalik dan nyaris saja anak-anak itu terbanting remuk di atas tanah kalau tidak kedua orang pendekar itu berhasil menangkap tubuh mereka. Terdengar suara ketawa dan kini siluman itu sudah mengelak dari sambaran pedang di tangan Kok Heng yang membabat ke arah kedua kakinya. Dia melompat ke atas, terus saja melompat jauh ke depan, turun dari atas wuungan ke pekarangan belakang rumah tetangga. Tentu saja Kok Heng cepat melakukan pengejaran sambil membentak nyaring. Lepaskan isteriku! Kuisiu agak terpincang karena ketika dia tadi menangkap tubuh Chia Liong, putra Kok Heng, terpaksa dia harus mendahului anak itu, menangkapnya dan membiarkan dirinya lebih dulu menimpa tanah. Karena ini, kakinya agaknya salah urat. Melihat ini Lou Chiangsu berkata, Kuituako, sebaiknya engkau menyelamatkan kedua orang anak ini dan biar aku yang akan membantu Ciate mengejar siluman itu. Lou Chiangsu sudah mengambil senjata rantai bajanya lagi yang tadi terpaksa dilepaskannya ketika dia menyelamatkan Chia Ling, anak perempuan itu. Baik, kata Kuisiu yang sudah merangkul dua orang anak kecil yang masih menggigil dan menahan isak tangis itu. Lou Chiangsu melompat ke atas genteng dan melakukan pengejaran ke arah larinya siluman yang menculik Nyonya Chia. Sambil menggandeng dua orang anak itu, Kuisiu mengambil lagi pedangnya yang tadi dilepaskannya dan dia merasa sangat heran kenapa empat orang rekannya yang lain tidak muncul. Hatinya terasa amat tidak enak dan sambil menggandeng kedua orang anak itu, dia menuju ke samping rumah. Hampir saja dia berteriak keras ketika dia melihat betapa dua orang rekannya, Siok Buham dan Liu Ji sudah menggeletak di situ dengan badan mandi darah. Pada waktu dia menghampiri dan memeriksa, ternyata kedua orang rekannya ini sudah tewas. Sebatang tombak pendek, senjata dari Siok Buham sendiri, nampak menembus dadanya, adapun Liu Ji tewas dengan leher hampir putus oleh pedangnya sendiri yang terletak di dekatnya. Dengan sepasang kaki menggigil dan menahan tangisnya, Kuisiu membawa Chia Liong dan Chia Ling keluar. Kembali dia mengalami guncangan batin hebat sesudah melihat dua orang rekan lainnya lagi, yaitu kakak beradik Ciok Lun dan Ciok Him ternyata juga telah menggeletak menjadi mayat di pekarangan depan. Dan seperti juga keadaan dua orang rekannya yang tewas di samping rumah, kedua orang saudara Ciok ini pun tewas oleh senjata mereka sendiri. Agaknya lawan mereka yang kuat dan bertangan kosong itu telah merobohkan mereka dengan merampas senjata mereka dan mempergunakan senjata itu untuk membunuh tuannya sendiri. Melihat betapa empat orang rekan atau sahabat yang seakan sudah menjadi saudaranya sendiri itu tewas dalam keadaan yang begitu menyedihkan, hati Kuisiu penuh dengan kedukaan dan kemarahan. Apalagi dia mengingat bahwa masih ada dua orang rekannya lagi yang kini melakukan pengejaran terhadap siluman itu. Dia harus membantu mereka. Maka, dia segera membawa dua orang anak itu kepada seorang tetangga yang langsung menjadi panik ketika mendengar bahwa di rumah keluarga Chia telah terjadi pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh siluman Goa Tengkorak. Tetangga ini memberitahukan kepada semua penghuni rumah di sekitar tempat itu, dan sebentar saja gegerlah keadaan di perkampungan itu. Akan tetapi, sesudah menitipkan dua orang anak Syekh Chia itu, Kuisiu sendiri langsung berloncatan dan cepat menyusul ke arah perginya siluman yang tadi dikejar oleh Chia Kok Heng dan Lou Chiangsu. Hatinya penuh dengan kekhawatiran dan juga dendam terhadap siluman yang telah membunuh empat orang saudaranya. Akan tetapi Kuisiu tidak perlu menyusul terlalu jauh. Di dekat tembok kota dia melihat bayangan yang berlari terhuyung-huyung, dan sesudah dia mendekati,
Ternyata bayangan itu adalah Chia Kok Heng yang berlari sambil terhuyung dan kedua tangannya mendekap leher karena dari situ bercucuran darah segar dari sebuah luka yang menganga. Chia Hyante, kau kenapa? Kui Xiu meloncat dan menubruk sahabatnya sekaligus juga saudara seperguruan di Hong Kiampai. Dapat dibayangkan betapa kaget dan ngeri hatinya melihat luka di leher pendekar Syekh Chia itu sungguh hebat sekali dan amat mengherankan jika Chia Kok Heng masih dapat berlari. Begitu melihat Kui Xiu, Chia Kok Heng langsung roboh terguling namun tubuhnya cepat disambar dan dipeluk oleh Kui Xiu. Anak-anakku, anak-anakku. Chia Kok Heng berbisik dalam rangkulan sahabatnya itu. Mereka sudah kuselamatkan di tetangga. Kata Kui Xiu. Mana Lou Te? Lou Tuako. Dah tewas, ah. Kui Tuako, bawa anak-anakku kepada Suhu, cepat, ah. Chia Kok Heng berbisik-bisik akan tetapi dari lehernya hanya terdengar suara mengorok. Apa katamu, Hyante? Kau bilang apa? Kui Xiu yang hatinya menjadi hancur itu cepat mendekatkan telinganya ke mulut yang masih tampak bergerak-gerak dan berbisik lemah sekali itu. Kui Xiu mendengarkan dan tiba-tiba mukanya menjadi pucat sekali, sepucat muka Chia Kok Heng yang tiba-tiba terkulai dan tewas pula. Kui Xiu tidak dapat menahan tangisnya lagi. Air matanya segera menetes-netes ketika dia memandang tubuh rekannya ini. Sambil menangis dia pun segera memondong tubuh yang kini sudah menjadi mayat itu, lalu berlari cepat kembali ke rumah keluarga Chia yang telah dipenuhi orang, yaitu para tetangga yang datang melayat. Mereka semua yang sudah merasa ngeri menyaksikan 4 mayat di dalam rumah itu, menjadi semakin ngeri dan ketakutan ketika melihat Kui Xiu datang membawa mayat Chia Kok Heng. Suasana menjadi semakin geger dan menyedihkan. Sebelum malam terganti pagi, telah tersebarlah berita yang mengejutkan itu, bahwa 6 orang di antara 7 pendekar Taigoan sudah tewas oleh siluman Goa Tengkorak dan istri pendekar Chia Kok Heng sudah diculik oleh siluman itu. Tentu saja berita ini bukan hanya menggegerkan seluruh Taigoan, akan tetapi bahkan jauh sampai keluar Taigoan dan sebentar saja menjadi berita yang menggegerkan di dunia Kangou. Kereta yang ditarik oleh 2 ekor kuda itu dilarikan sangat cepat, menembus kabut pagi. Namun sesudah kereta itu memasuki hutan di sebelah barat daya, di sepanjang lembah sungai Venho, terpaksa larinya diperlambat karena jalannya buruk dan becek. Kui Xiu yang duduk di tempat kusir memegang cambuk, sementara mukanya masih sangat pucat dan diliputi kedukaan. Di dalam kereta itu terdapat Chia Liong dan Chia Ling, 2 orang anak keluarga Chia yang sudah hancur oleh perbuatan siluman Goa Tengkorak itu. 2 orang anak ini tidak diberi kesempatan untuk berkabung, bahkan tidak diberi kesempatan untuk mengantar jenazah ayah mereka yang penguburannya akan dilakukan oleh para tetangga. Setelah terjadinya peristiwa mengerikan semalam, pada keesokan harinya pagi-pagi buta Kui Xiu segera membawa mereka pergi dengan kereta ini. Paman Kui, kita hendak pergi kemana? Tanya Chia Liong yang matanya masih merah sambil merangkul adiknya ketika mereka dibangunkan dari tidur di pagi buta dan diajak pergi oleh Kui Xiu. 2 orang anak ini sudah tahu bahwa ayah mereka tewas dan ibu mereka dilarikan oleh penjahat. Tentu saja mereka berdua menangis dan selain merasa berduka juga merasa ketakutan. Akan tetapi, kedukaan hati seorang anak tidak sama dengan kedukaan hati seorang tua. Anak-anak tidak menyimpan dendam yang berlarut-larut, tidak menyimpan duka sampai menembus batin. Batin kanak-kanak masih bersih dan wajar, masih kuat seperti puncak cemara sehingga biarpun digerakkan angin ribut ke arah manapun juga, sesudah angin lewat akan tegak kembali, tidak mudah patah. Bagi anak-anak tangis adalah obat penenang yang mengusir kedukaan dari dalam batin. Sebaliknya orang tua malah menggunakan tangis untuk memperhebat luka di dalam hati dengan rasa iba diri yang berlebihan. Kita pergi ke tempat kakek gurumu, ke kuil Tian Hongbio. Ayahmu berpesan agar aku mengantarkan kalian ke sana, jadi untuk sementara kalian tinggal di situ bersama sukong kalian. Aku tidak mau. Tiba-tiba saja Chia Ling berkata merengek. Aku mau tinggal di rumah bersama ibu. Kui Xiu merangkul anak perempuan berusia 7 tahun itu, menghiburnya. Tentu saja, bila mana ibumu sudah pulang, engkau akan tinggal di rumah bersama ibumu. Sementara kami mencari ibumu, engkau tinggal bersama kakek gurumu dahulu. Ayahmu berpesan demikian, kalian harus menurut pesan ayah kalian. Akhirnya 2 orang itu dapat dibujuk, lalu dengan membawa pakaian dan semua barang berharga yang terdapat dalam rumah itu, Kui Xiu segera mengantar 2 orang anak itu pagi-pagi buta berangkat meninggalkan Taigoan menuju kuil yang letaknya di luar kota,
kira-kira 30 li dari kota Taigoan. Setelah meninggalkan kota sejauh kurang lebih 10 li, kereta mulai memasuki hutan. Terpaksa Kuisiu harus memperlambat laju kereta karena jalanan menjadi buruk, tidak rata dan becek. Pagi itu sunyi sekali, dalam arti kata tidak ada seorang pun manusia nampak di sekeliling tempat itu. Akan tetapi suara burung-burung hutan menyambut pagi mengusir kesunyian dan mendatangkan suasana yang cerah gembira, walaupun kegembiraan itu sama sekali tidak dapat menyentuh hati Kuisiu yang sedang dirundung kedukaan dan juga dendam membara. Dia pun seorang murid Hong Qiampai, oleh karena itu, malapetaka yang menimpa diri Chia Kok Heng itu sungguh terasa olehnya sebagai dendam pribadi. Terlebih lagi, seluruh saudaranya, 6 orang di antara 7 pendekar Taigoan, telah tewas dalam keadaan mengenaskan. Jenazah Lou Chiangsu pun telah ditemukan dan dibawa dari tepi jalan itu ke rumahnya. Jenazah 6 orang pendekar itu sekarang telah berada di dalam peti, di rumah masing-masing dan ditangisi keluarga masing-masing, kecuali jenazah Chia Kok Heng karena istri dan anak-anaknya tidak berada di dekat peti mati. Aku harus membalas dendam ini. Kuisiu memegang cambuknya erat-erat dan sinar matanya berkilat. Dia akan mohon bantuan gurunya, Ketua Hong Qiampai. Kalau para tokoh Hong Qiampai mendengar tentang hal ini, tentu mereka tidak akan tinggal diam saja. Tiba-tiba Kuisiu mengerutkan alisnya. Teringat dia akan bisikan-bisikan yang didengarnya sebagai pesan terakhir Chia Kok Heng, kemudian hatinya menjadi bimbang dan bingung. Bersambung ke bab 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.